Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia dari kelas manajemen 03. Di sini saya akan membuat video tanggapan tugas dari Pak Paujan MSSEM AKT tentang buku besar dan neraca. Oke, baik. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana cara memasukkan transaksi ke buku besar. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan caranya. Bisa dilihat di layar ini contoh dari laporan saldo akun-akun pada jasa titipan Kilat Express pada 1 Mei 2018. Bisa dilihat di sini cashnya masuk ke debit sebesar 12 juta, account receivable-nya 8 juta masuk ke debit, office supplies-nya masuk ke debit 600.000, facial-nya masuk ke debit 107 juta, terus account payable-nya masuk ke kredit senilai 19 juta, terus net revenue-nya masuk ke kredit 1 juta, lalu delivery service-nya masuk ke kredit sebesar 36 juta, terus salaries expenses-nya masuk ke debit 2 juta, maintenance of vehicle expense masuk ke debit 300.000, lalu advertising expense masuk ke debit sebesar 7 juta, lalu capitalnya masuk ke kredit sebesar 80.900.000, lalu drawingnya itu kosong, lalu total antara debit dan kreditnya itu sama, yaitu 136.900 juta. Sebelum kita membuat buku besar, terlebih dahulu kita itu membuat jurnal umumnya dulu. Berikut ini adalah transaksi-transaksinya. Nah, ini itu transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2018 di jasa penitipan Express. Tanggal 3 itu diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket sebesar 3 juta. Tanggal 4-nya dikirimkan paket senilai 1 juta yang pembayarannya telah diterima bulan lalu. Tanggal 7-nya diinvestasikan tambahan perlengkapan kantor sebesar 500.000. Lalu tanggal 9-nya diterima pelunasan piutang usaha sebesar 500.000. Tanggal 10-nya ditarik oleh pemilik kas senilai 200.000 untuk kepentingan pribadi pemilik. Tanggal 12-nya dibayar biaya perawatan mobil sebesar 350.000 secara tunai. Tanggal 15-nya dibeli kendaraan baru senilai 11 juta secara kredit. Tanggal 20-nya dibayar gaji pegawai sebesar 900.000. Tanggal 22-nya dibayar biaya iklan sebesar 400.000. Lalu tanggal 28 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket sebesar 2.400.000, namun baru diterima pembayarannya sebesar 400.000 dan sisanya bulan depan. Tanggal 29-nya diselesaikan pendapatan atas paket yang dikirim ke PT Anugrah sebesar 8 juta. Tanggal 30-nya dibayar gaji pegawai sebesar 500.000 dan tanggal 31-nya diterima uang muka jasa kirim sebesar 600.000 dan pengiriman akan dilakukan minggu depan. Selanjutnya, mari kita membuat jurnal umumnya. Baik, yang ada di layar ini adalah contoh dari jurnal umumnya. Pada tanggal 3-nya, cash dan delivery service itu sebesar 3 juta, namun cash itu masuknya ke debit, sedangkan delivery service itu masuknya ke kredit. Pada tanggal 4, unearned revenue itu masuk ke debit sebesar 1 juta, dan delivery service-nya itu masuk ke kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 7, office supplies itu masuk ke debit sebesar 500.000, dan capital itu masuk ke kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 9, kas masuk ke debit sebesar 500.000 dan account receivable-nya masuk ke kredit sebesar 500.000. Lalu tanggal 10-nya drawing itu masuk ke debit sebesar 200.000 dan kasnya masuk ke kredit sebesar 200.000. Selanjutnya tanggal 12 itu maintenance of vehicle expense itu masuk ke debit sebesar 350. Lalu kasnya itu masuk ke kredit sebesar 350.000. Tanggal 15-nya vehicle masuk ke debit sebesar 11 juta dan akun payable-nya masuk ke kredit sebesar 11 juta.
Tanggal 20-nya, salaries expense itu masuk ke debit sebesar 900.000 dan kasnya masuk ke kredit sebesar 900.000. Pada tanggal 22, advertising expense itu masuk ke kredit debit maksudnya sebesar 400.000 dan kasnya masuk ke kredit sebesar 400.000. Pada tanggal 28, kas masuk ke debit sebesar 400.000. Lalu account receivable-nya masuk ke debit juga sebesar 2 juta dan delivery service-nya itu masuk ke kredit sebesar 2.400.000. Nah, 2.400.000 itu hasil dari kas ditambah account receivable-nya. Tanggal 29, kas masuk ke debit sebesar 8 juta, lalu delivery service-nya itu masuk ke kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 30, salaries expense itu masuk ke debit sebesar 500.000, lalu kasnya itu masuk ke kredit sebesar 500.000. Dan pada tanggal 31-nya, kas masuk ke debit sebesar 600.000 dan unearned revenue-nya masuk ke kredit sebesar 600.000. Nah, jika sudah membuat jurnal umumnya, maka kita sudah bisa mempostingnya ke buku besar. Tetapi sebelum mempostingnya, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu kita membuat buku besar kas. Baik, yang ada di layar ini adalah buku besar kas. Yang pertama, pada tanggal 1 itu opening balance masuk ke saldo balance debit sebesar 12 juta. Pada tanggal 3-nya, delivery service masuk ke debit sebesar 3 juta yang membuat saldo debit di balance menjadi 15 juta. Pada tanggal 9-nya, account receivable masuk ke debit sebesar 500.000 yang membuat balance debit menjadi 15.500.000. Pada tanggal 10, drawing masuk ke kredit sebesar 200.000 yang membuat balance debit berkurang menjadi 15.300.000. Pada tanggal 12-nya, maintenance of hasil expense masuk ke kredit sebesar 350.000 yang membuat saldo debit the balance berkurang menjadi 14.950.000. Pada tanggal 20-nya, salaries expense itu masuk ke kredit sebesar 900.000 yang membuat debit di balance berkurang menjadi 14.050.000. Pada tanggal 22-nya, advertising expense itu masuk ke kredit sebesar 400.000 yang membuat saldo debit di balance itu berkurang menjadi 13.650.000. Pada tanggal 28-nya, delivery service masuk ke debit sebesar 400.000 yang membuat saldo debit di balance bertambah menjadi 14.050.000. Pada tanggal 29-nya, delivery service masuk ke debit sebesar 8 juta yang membuat balance membuat saldo debit di balance bertambah menjadi 22.050.000. Pada tanggal 30-nya, salaries expense masuk ke kredit sebesar 500.000 yang membuat debit di balance berkurang menjadi 21.550.000. Pada tanggal 31-nya, unearned revenue masuk ke debit sebesar 600.000 yang membuat saldo debit di balance bertambah menjadi 22.150.000. Lalu yang kedua itu ada akun piutang atau buku besar piutang. Nah, pada tanggal 1 opening balance itu masuk ke saldo debit balance sebesar 8 juta. Pada tanggal 9-nya, kas masuk ke kredit sebesar 500.000 yang membuat saldo debit balance berkurang menjadi 7.500.000. Pada tanggal 28-nya, delivery service masuk ke debit sebesar 2 juta yang membuat saldo debit balance bertambah menjadi 9.500.000. Yang ketiga itu buku besar peralatan kantor. Nah, yang bisa dilihat di layar ini adalah bentuk tabelnya. Pada tanggal 1 itu opening balance masuk ke saldo debit balance sebesar 600.000. Lalu tanggal 7-nya capital
masuk ke debit sebesar 500.000 yang membuat saldo di debit balance bertambah menjadi 1.100.000. Lalu yang ketiga itu adalah buku besar akun harta tetap. Pada tanggal 1-nya opening balance masuk ke saldo debit balance sebesar 107 juta. Pada tanggal 15-nya account payable masuk ke debit sebesar 11 juta yang membuat saldo di debit balance bertambah menjadi 118 juta. Lalu yang keempat itu ada buku besar akun unearned revenue. Pada tanggal 1 itu yaitu opening balance yang masuk ke credit balance sebesar 1 juta. Pada tanggal 4-nya delivery service masuk ke debit sebesar 1 juta. Tetapi di saldo credit balance-nya 0. Pada tanggal 31-nya cash masuk ke kredit sebesar 600.000 yang lalu masuk ke saldo kredit balance sebesar 600.000 juga. Yang kelima itu adalah akun payable. Pada tanggal 1 opening balance itu masuk ke saldo akun kredit balance sebesar 19 juta. Lalu pada tanggal 15-nya payhill masuk ke kredit sebesar 11 juta yang membuat saldo kredit balance bertambah menjadi 30 juta. Lalu yang keenam itu adalah account delivery service. Pada tanggal 1-nya opening balance itu masuk ke saldo credit balance sebesar 36 juta. Pada tanggal 3 kas masuk ke kredit sebesar 3 juta yang membuat saldo bertambah di kredit menjadi 39 juta. Pada tanggal 4, unearned revenue itu masuk ke kredit sebesar 1 juta yang membuat saldo di kredit balance bertambah menjadi 40 juta. Pada tanggal 10, kas masuk ke kredit sebesar 400.000 yang membuat saldo di kredit balance bertambah menjadi 40.400.000. Pada tanggal 28-nya account receivable masuk ke kredit sebesar 2 juta yang membuat saldo kredit balance bertambah menjadi 42.400. Pada tanggal 28-nya kas masuk ke kredit sebesar 8 juta yang membuat saldo di kredit balance bertambah menjadi 50.400.000. Lalu yang keenam itu adalah account maintenance of expense. Pada tanggal 1 opening balance itu masuk ke debit balance sebesar 300.000. Pada tanggal 12-nya kas masuk ke debit sebesar 350.000 yang membuat saldo balance di debit itu bertambah menjadi 650.000. Lalu yang ke-8 itu account advertising expense. Pada tanggal 1-nya opening balance masuk ke debit balance sebesar 7 juta. Pada tanggal 22-nya kas masuk ke debit sebesar 400.000 yang membuat saldo di debit balance bertambah menjadi 7.400.000. Lalu yang ke-9 itu account capital. Pada tanggal 1 opening balance itu masuk ke saldo credit balance sebesar 80.900.000. Pada tanggal 7-nya opening supplies masuk ke kredit sebesar 500.000 yang membuat saldo credit balance bertambah menjadi 81.400.000. Lalu yang terakhir ada account drawing. Pada tanggal 1 opening balance itu masuk ke debit tetapi 0. Lalu pada tanggal 10-nya kas masuk ke debit 200.000 yang membuat saldo di debit balance bertambah menjadi 200.000. Nah, tadi kan kita sudah membuat buku besarnya. Langkah selanjutnya itu kita tinggal membuat neraca saldo. Cara membuat neraca saldo yaitu dengan memasukkan jumlah dari akun-akun tersebut yang tadi kita buat di buku besar. Nah, di sini sudah ada kan ya caranya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara-caranya itu seperti apa. Yang pertama itu ada kas. Kas itu masuk ke debit sebesar 22.150. Lalu account receivable itu masuk ke debit sebesar 9.500.000. Lalu office supplies itu masuk ke debit sebesar 1.100.000. Lalu vessel itu masuk ke debit sebesar
118 juta. Lalu account payable itu masuk ke kredit sebesar 30 juta. Lalu unearned net revenue itu masuk ke kredit sebesar 600.000. Lalu delivery service itu masuk ke kredit sebesar 50.400.000. Lalu advertising expense itu masuk ke debit sebesar 7.400.000. Lalu salary expense itu masuk ke debit sebesar 3.400.000. Lalu maintenance of special expense itu masuk ke debit sebesar 650.000. Dan kapital itu masuk ke kredit sebesar 81.400.000. Dan yang terakhir itu drawing masuk ke debit sebesar 200.000. Nah, masing-masing jumlah di debit dan kredit itu sama, yaitu 1.622.400.000. Dan jumlahnya itu adalah 162.400.000. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.